Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bapak Ibu Guru yang berbahagia. Saya akan menyampaikan tentang asesmen kompetensi minimum atau yang kita kenal dengan AKM. Apa sih AKM itu? AKM adalah salah satu instrumen utama di dalam asesmen nasional. Asesmen nasional perlu diterapkan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Nah, sekarang kita lihat dulu pengertian dari AKM. AKM adalah penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua siswa untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. Apa tujuan AKM? Dalam pembelajaran terdapat 3 komponen penting, yaitu kurikulum. Kurikulum itu apa yang diharapkan akan dicapai. Kemudian ada pembelajaran, bagaimana mencapainya, dan ada asesmen, apa yang sudah dicapai. Nah, asesmen dilakukan untuk mendapatkan informasi, mengetahui capaian siswa terhadap kompetensi yang diharapkan. Asesmen kompetensi minimum dirancang untuk menghasilkan informasi yang memicu perbaikan kualitas belajar mengajar yang pada gilirannya dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Dua kompetensi mendasar sebagai tolok ukur pada AKM yaitu literasi membaca dan literasi numerasi. Kompetensi AKM literasi membaca dan literasi numerasi mencakup keterampilan berpikir logis sistematis, keterampilan bernalar menggunakan konsep dan pengetahuan yang telah dipelajari, serta keterampilan memilah dan mengolah informasi. Nah, soal-soal pada AKM akan menyajikan beberapa masalah dengan beragam macam konteks yang diharapkan mampu diselesaikan oleh peserta didik menggunakan kompetensi literasi membaca dan literasi numerasi yang dimilikinya. Setelah kita berbicara mengenai AKM, nah, kemudian tentang asesmen nasional. Asesmen nasional ini adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar siswa yang mendasar, literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Mutu setiap sekolah dinilai berdasarkan 3 instrumen utama, yaitu asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Dalam asesmen kompetensi minimum yang mengukur kompetensi mendasar, literasi membaca, dan numerasi siswa. Untuk survei karakter yang mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa. Sedangkan survei lingkungan belajar yaitu mengukur kualitas berbagai aspek, input, dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Peningkatan mutu sistem pendidikan tidak hanya berorientasi pada pencapaian siswa dalam menguasai materi pelajaran dan nilai ujian akhir. Keberhasilan sistem pendidikan lebih difokuskan pada pencapaian kompetensi siswa yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Terlebih lagi pada era transformasi pendidikan abad ke-21, di mana arus perubahan menuntut siswa menguasai berbagai kecakapan hidup yang esensial untuk menghadapi berbagai tantangan abad 21, di mana siswa memiliki kecakapan belajar dan berinovasi, kecakapan menggunakan teknologi informasi, kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Nah, kemudian bagaimana cara mengukur kompetensi siswa? Ya, melalui asesmen nasional. Asesmen nasional diberlakukan sebagai alat ukur untuk mengetahui
ketercapaian kompetensi yang harus dikuasai siswa. Dan seperti yang tadi, tujuannya adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Nah, ini adalah gambaran tentang kecakapan hidup abad 21 yang harus dimiliki oleh siswa. Kemudian petunjuk dan teknis pelaksanaan asesmen nasional. Asesmen nasional ini terdiri dari 3 komponen utama seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya Bapak Ibu. Ada asesmen kompetensi minimal atau minimum yaitu AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Di dalam asesmen kompetensi minimum atau AKM itu ada literasi membaca dan asesmen numerasi. Asesmen literasi membaca ada memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksi. Sementara asesmen numerasi itu adalah memahami, mengaplikasi, dan bernalar. Siapa saja yang menjadi peserta asesmen nasional? Ini adalah seluruh satuan pendidikan, tetapi tidak semua siswa. Siswa diambil secara sampel atau acak, dan yang diambil itu bukan kelas akhir, tetapi untuk SD itu kelas 5, untuk SMP kelas 8, dan untuk jenjang SMA atau SMK itu kelas 11. Setiap peserta mengerjakan tes literasi membaca, tes literasi numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Bagaimana bentuk soalnya dalam asesmen kompetensi minimum itu? Bentuk soalnya ini bervariasi. Ada pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Nah, ini adalah tentang komponen dari AKM literasi membaca. Ada kontens, ada proses kognitif, dan ada konteks. Di dalam konten ada teks informasi dan teks fiksi. Sementara dalam proses kognitif itu menemukan informasi, interpretasi dan integrasi, evaluasi dan refleksi. Dalam konteks itu ada personal, sosial budaya, dan saintifik. Nah, ini adalah komponen AKM numerasi. Sama seperti tadi, ada konten, proses kognitif, dan konteks. Ini seputar matematika ya, ada bilangan, kemudian pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian, aljabar, ini di dalam konten. Di dalam proses kognitifnya ada pemahaman, memahami fakta, prosedur, serta alat matematika. Untuk konteks ada personal berkaitan dengan kepentingan diri secara pribadi, dan juga ada sosial budaya dan saintifik. Bagaimana tindak lanjut dari laporan hasil asesmen kompetensi minimum? Tahap lanjutan setelah pelaksanaan asesmen kompetensi minimum adalah tahap pelaporan dari hasil asesmen. Sesuai dengan tujuannya, asesmen kompetensi minimum dirancang untuk memberikan informasi mengenai tingkat kompetensi dasar siswa berupa kompetensi literasi membaca dan numerasi. Dari laporan hasil asesmen kompetensi tersebut, satuan pendidikan dapat melihat tingkat penguasaan kompetensi siswa. Penguasaan kompetensi literasi membaca dan numerasi siswa dikategorikan dalam 4 tingkatan. Apa saja 4 tingkatannya itu? Dikelompokkan ada perlu intervensi khusus, kemudian ada kelompok dasar, ada kelompok cakap, dan ada kelompok mahir. Sama dengan numerasi juga seperti itu, dikelompokkan menjadi ada kelompok perlu intervensi khusus, kelompok dasar, cakap, dan mahir. Kemudian, laporan hasil asesmen kompetensi minimum yang menunjukkan kategori kompetensi dasar sekolah perlu ditindaklanjuti dengan perubahan strategi pembelajaran sejalan dengan tujuan asesmen nasional untuk mencapai kompetensi siswa dan meningkatkan mutu pendidikan. Maka praktik pembelajaran pun sedikit demi sedikit perlu berubah
dari pembelajaran yang berbasis konten menuju pembelajaran yang berbasis kompetensi. Apa sih kompetensi itu? Kompetensi diartikan sebagai kemampuan untuk melakukan sesuatu dengan baik, misalnya mampu melakukan tugas atau pekerjaan secara efektif. Kompetensi juga mencakup pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan soal, atau bahkan keterampilan yang jauh lebih besar dan lebih beragam, misalnya memimpin sebuah organisasi. Baik Bapak Ibu, demikianlah tentang asesmen kompetensi minimum atau AKM. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.